Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya pelaksanaan vaksinasi di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, kita langsung saja bergabung dengan rekan Ira Hulu dan juru kamera Ade Suherman, serta pilot drone Hengki Haryanto. Iya, Ira, ini dari pantauan Anda ini bagaimana pelaksanaan vaksinasi di hari kedua di sana saat ini? Ya, Rolando dan juga pemirsa, dari pantauan kami saat ini sudah berada di Pasar Tanah Abang, tepatnya di Blok A. Di sini kami melihat bahwa untuk proses vaksinasi masih terus berjalan, yang mana tadi ini sudah dilakukan sejak pukul 8.00 waktu Indonesia bagian Barat dan nanti akan berlangsung sampai pukul 16.00 ataupun pada pukul 4 sore. Ini proses registrasi akan ditutup. Di sini kami melihat memang dari pemberitahuan sebelumnya bahwa untuk lokasi vaksinasi dibagi menjadi dua, yakni di lantai 8 Blok A dan juga lantai 12 Blok A Pasar Tanah Abang. Tadi informasi sebelumnya yang menyebutkan bahwa untuk di lantai 8 ini melayani vaksinasi bagi para pedagang dan lantai 12 ini bagi para pengelola pasar. Namun informasi terbaru yang kami dapatkan adalah sebenarnya tidak ada perbedaan antara lantai 8 maupun lantai 12, yang mana pihak dari Kementerian Kesehatan dalam hal ini untuk mencegah adanya penumpukan seperti itu, maka dibagi untuk di lantai 8 dan lantai 12 ini masing-masing sekitar 500 titik seperti itu, sehingga ini akan mengurai antrean yang akan diperkirakan akan berlangsung seperti itu. Dan kami juga tadi sempat mengetahui ataupun mencari informasi seperti apa sebenarnya evaluasi pada vaksin di hari pertama kemarin 17 Februari 2021. Memang ada sejumlah kendala yang ditemukan, yakni sejumlah pedagang yang belum mendapatkan kupon terkait dengan lokasi, waktu, tempat mereka untuk bisa divaksin seperti itu. Namun dari keterangan yang kami peroleh tadi dari Direktur Pengelola Pasar Tanah Abang Blok A, yakni Indiarto Tanumiharja, yang menyatakan bahwa biasanya para pedagang yang mendapatkan masalah seperti itu adalah pedagang yang mendaftar di akhir-akhir, karena sebelumnya pihak tenaga Pasar Tanah Abang ini sudah mensosialisasikan terkait vaksinasi ini dari 2 minggu yang lalu, sehingga kalaupun mereka tidak mendapatkan kupon, biasanya mereka akan divaksinasi di tahap berikutnya seperti itu. Kemudian juga Rolando dan juga pemirsa, ada pun syarat dan ketentuan yang diberlakukan ketika vaksinasi ini diberlangsungkan adalah mereka yang divaksin ini haruslah pedagang yang sudah diverifikasi demikian dan berada di pedagang Blok A, Pasar Tanah Abang dan sekitarnya. Sehingga tadi dari keterangan yang kami peroleh dari Direktur Pengelola Pasar Tanah Abang tersebut menyatakan bahwa ada beberapa pedagang yang dari luar daerah bahkan mendaftar ke sini. Namun ini ditolak dikarenakan memang hanya pedagang pasar Blok A, Pasar Tanah Abang saja yang bisa mendapat dan sekitarnya yang bisa mendapatkan vaksin. Begitu juga dengan para pedagang kaki lima yang berada di sekitaran Blok A ini juga tidak bisa mendapatkan vaksin dikarenakan itu sudah di luar dari wilayah pengelola dari Pasar Tanah Abang ini. Kemudian juga kalau kita bisa gambarkan, ini sebenarnya kan ada 4 proses ataupun mekanisme vaksinasi tersebut, prosedurnya. Yang pertama adalah dari registrasi, kemudian yang kedua ini masuk ke proses di mana mereka di-screening kembali untuk memastikan kondisi tubuh siap menerima vaksin. Kemudian yang ketiga adalah proses vaksinasi ataupun penyuntikan, dan yang keempat adalah proses observasi. Tadi kami sempat mencari tahu informasi seperti apa sebenarnya ketika sudah disuntik dan apa yang dirasakan oleh para pedagang tersebut. Dan berikut ini merupakan pernyataan dari Yanti, merupakan salah satu pedagang yang berada di Pasar Tanah Abang Blok A ini setelah dia disuntik dan masuk ke dalam proses observasi. Kalau dari awal, gimana sih prosesnya akhirnya bisa dapat vaksin? Apakah memang mudah atau seperti apa sih, Mbak? Pertama kita disensus data dulu, didatangin ke toko masing-masing. Habis itu kita dapat jadwalnya. Tadi langsung cek kesehatan, lolos di cek kesehatan langsung vaksin. Sudah 3 hari yang lalu sebenarnya, tapi karena waktu hari kedua itu saya nggak dapet, jadi mereka kemarin datang lagi untuk ngasih jadwalnya gitu kan. Terus cuma tadi tes kesehatan, tensi darah, ditanya macam-macam lah penyakit apa. Habis itu lolos ya udah lah. Ya, Rolando, bisa kami gambarkan bahwa memang antusiasme para pedagang ini cukup baik di tempat ini dikarenakan bahkan dari luar saja ada yang mendaftar untuk bisa divaksin meskipun ini tidak diperbolehkan dan tidak lolos tahap screening. Namun nantinya di 115 pasar ini akan mendapatkan vaksinasi di waktu-waktu yang nanti akan ditentukan di Jabodetabek. Rolando. Baik, Ira. Nah, tadi kan kabarnya targetnya ada 2.000 pedagang akan divaksin ya itu hari ini dari sekitar 9.700-an pedagang.
Nah, sejauh ini sudah berapa banyak pedagang yang divaksin di sana, Ira? Ya Rolando, tadi kami sempat menanyakan terkait hal tersebut, sudah sampai pukul 12.16 ini ada berapa banyak pedagang yang sudah divaksinasi. Memang untuk jumlah pastinya ini belum diketahui, namun sekali lagi untuk target hari ini Rolando dan juga pemirsa, ada pun jumlah pedagang yang akan divaksinasi, yakni jumlahnya mencapai 1.500 pedagang. Kalau kita lihat kemarin ini sudah ada data yang kami dapatkan bahwa kemarin pedagang yang sudah divaksinasi ini jumlahnya mencapai 1.406 pedagang, yang mana 33 pedagang ini tidak bisa divaksinasi dikarenakan ada kondisi kesehatan tertentu. Dan dari informasi yang kami terima juga, nantinya pihak Kementerian Kesehatan dan sejumlah unsur lainnya yang terlibat dalam proses vaksinasi ini juga akan meningkatkan target pedagang yang akan divaksinasi. Kami mendengar bahwa untuk esok hari ini jumlah pedagang yang akan divaksinasi jumlahnya mencapai 3.000 pedagang, dan terkait dengan jumlah tersebut maka pihak dari Kementerian Kesehatan dan juga sejumlah unsur lainnya menambah jumlah personil mereka. Dan tentu selama proses vaksinasi ini yang diharapkan adalah bukan hanya ketika sudah menerima vaksinasi maka akan selesai begitu saja, tetapi harapannya juga para pedagang dan juga para pengelola pasar ini bisa kembali tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Demikian Rolando, kembali pada Anda. Baik, jadi rencananya 1.500 pedagang akan divaksinasi hari ini, sementara besok 3.000 pedagang lainnya ya, dan akan diteruskan selanjutnya hingga tanggal 21 Februari mendatang. Terima kasih Ira atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, demikian tadi rekan Ira Hulu dan juru kamera Ade Suherman serta pilot drone Hengki Haryanto melaporkan langsung dari kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.